Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Perkenalkan, nama saya Janatun Nikmah, NIM 03. Teman saya Fahmi Nurdiansyah, NIM 09. Selanjutnya Muhammad Amin Nasir, NIM 15. Selanjutnya Miftahur Rohmah, NIM 16. Dan yang terakhir Selvina Dimasinta, NIM 21. Jadi instrumen evaluasi itu ada dua, yang pertama jenis tes dan yang kedua jenis non-tes. Kita akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi jenis tes. Apa sih itu tes? Nah, tes itu merupakan teknik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi atau kemampuan tertentu. Unsur penting dalam tes. Unsur penting ini harus ada di dalam pelaksanaan tes. Yang pertama, tes itu harus sistematis atau urut. Yang kedua, memiliki pertanyaan atau pernyataan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, tes digunakan untuk mengukur perilaku dari peserta didik. Dan yang terakhir, hasil tes itu harus diberi skor atau nilai. Selanjutnya, tes itu dibagi menjadi dua, berdasarkan penyusunan instrumen yang standar, dan yang kedua berdasarkan waktu pelaksanaan tes. Kita bahas dulu yang berdasarkan penyusunan instrumen yang standar. Itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu tes baku dan tes buatan guru. Tes baku itu berdasarkan yang dibuat oleh instansi atau lembaga secara profesional. Yang tes buatan guru dibuat oleh guru itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan waktu pelaksanaan tes itu dibagi menjadi dua. Tes awal pembelajaran atau pre-test, yaitu tes yang dilaksanakan sebelum guru menerangkan materi. Jadi, ini untuk mengukur apakah peserta didik sebelum pembelajaran itu belajar atau tidak, kemampuan awalnya sebelum guru menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu tes akhir pembelajaran atau post-test. Tes ini dilaksanakan setelah guru menerangkan materi. Jadi, ini juga digunakan sebagai alat ukur apakah suatu pembelajaran itu sukses atau tidak. Yang selanjutnya, berdasarkan penyusunan instrumen yang standar. Ini perbedaannya antara tes baku dengan tes buatan guru. Kalau tes baku itu berdasarkan isi dan tujuan yang bersifat umum. Kalau tes buatan guru berdasarkan isi dan tujuan yang bersifat khusus, dan seterusnya. Persyaratan tes yang baik. Tes yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama harus memenuhi syarat validitas atau valid. Maksudnya, yaitu tes itu harus tepat, mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, objektivitas. Maksudnya, tidak terpengaruhi oleh unsur subjektif atau unsur pribadi seperti agama, ekonomi, ras, suku, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Maksudnya, tes itu harus konsisten. Apabila hari ini diteskan dia mendapat nilai 85, hari selanjutnya misalnya diteskan lagi, nilai murid itu berkisar antara sekitar 85. Itu disebut reliabilitas atau konsisten. Yang selanjutnya yaitu praktikabilitas atau practicability. Maksudnya itu tesnya itu harus praktis dari segi pelaksanaan dan juga pemeriksaan. Pelaksanaannya itu harus praktis dan pemeriksaannya, koreksinya juga harus praktis. Terus yang terakhir yaitu dari segi ekonomi. Maksudnya tes itu harus tidak mahal, tes itu juga tidak memerlukan waktu yang lama dan Baik, yang pertama ada tes pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda berdasarkan pengertiannya merupakan tes yang di setiap soalnya ada pilihan jawaban dan salah satu pilihan jawaban tersebut merupakan jawaban yang benar. Lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan tes pilihan ganda. Nah, yang pertama, petunjuk soal harus jelas. Nah, petunjuk soal itu meliputi teknis pengisian, waktu pelaksanaan, bobot penilaian, dan sebagainya. Yang kedua,
bahasa dalam soal pilihan ganda merupakan bahasa yang standar baku. Terus yang ketiga, jika ada gambar, tabel, atau bagan harus tersusun jelas. Yang keempat, memiliki kunci jawaban tunggal. Jadi dalam satu soal itu tidak boleh memiliki jawaban ganda. Yang kelima, memiliki tingkat kesukaran yang proporsional, mulai dari mudah, sedang, dan sulit. Yang keenam, pola jawaban soal tidak mengarahkan membentuk pola karena dapat membantu spekulasi peserta didik. Terus yang ketujuh, penggunaan soal negatif sebaiknya dicetak tebal, seperti kata kecuali. Yang kedelapan, tidak menggunakan negatif ganda karena dapat membuat peserta didik kesulitan dalam memahami soal. Yang kesembilan, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang tinggi. Terus yang terakhir, memiliki daya pembeda dan pengecoh yang baik. Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen tes pilihan ganda dibagi menjadi 4. Yang pertama pilihan ganda biasa, yang kedua sebab akibat, yang ketiga 4 pernyataan, dan yang keempat pilihan ganda beralasan. Yang pertama ada pilihan ganda biasa. Nah, pilihan ganda biasa ini ya pilihan ganda pada umumnya yang terdiri dari soal dan pilihan jawaban. Nah, jumlah pilihan jawaban ini sesuai dengan jenjangnya ya. Kalau SD ya 3 pilihan, SMP 4 pilihan, dan SMA ada 5 pilihan. Selanjutnya ada sebab akibat. Nah, pada soal tipe ini terdapat 3 bagian, yaitu pernyataan, sebab, dan akibat yang disusun secara berurutan. Nah, selanjutnya ada 4 pernyataan. Nah, pada soal ini diawali dengan 4 pernyataan yang disesuaikan dengan kalimat pertanyaannya. Selanjutnya ada pilihan ganda beralasan. Nah, pilihan ganda beralasan ini sebenarnya melengkapi ya pada pilihan ganda biasa karena di dalam soal ini terdapat alasan kenapa kok memilih jawaban tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan tes pilihan ganda. Yang pertama, dapat menilai lebih objektif. Yang kedua, dapat menilai peserta didik dalam jumlah besar. Yang ketiga, proses penilaiannya mudah. Keempat, dapat menilai jumlah pengetahuan yang lebih banyak. Terus ada hasil penilaiannya juga menunjukkan hasil yang objektif dan lain-lain. Nah, ini kekurangan tes pilihan ganda. Yang pertama, jawaban tebakan memungkinkan menjadi jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan jawaban yang tertata. Dan yang ketiga, penyusunan soal lebih sulit dibandingkan dengan soal esai. Oke, lanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang esai atau urian. Nah, esai ini dapat pula untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi maupun mencipta. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, jelaskan manfaat dari mempelajari ilmu biologi. Tentunya sebelum kita bicara tentang manfaat, sebelum kita menjawab tentang manfaat, kita harus paham dulu apa itu ilmu biologi. Jadi kita harus memahami dulu apa itu ilmu biologi. Nah, di sini jawabannya ada, dapat sangat membantu para petani untuk melakukan perkembangan melalui bioteknologi, budidaya dan rekayasa genetika serta kultur jaringan. Terus ada menemukan penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, itu 1-5 bisa dibaca sendiri ya. Lanjutkan ke keunggulan. Yang pertama, dapat menggali lebih banyak informasi. Nah, tentunya dalam tes esai ini membutuhkan jawaban yang banyak. Jadi yang dinamakan uraian itu kan banyak. Jadi jawabannya pun akan menggali siswa dengan informasi yang lebih banyak. Kemudian pertanyaan jenjang taksonomi belum, memahami, atau C2 hingga membuat, atau C6 dapat dikembangkan secara optimal. Nah, tadi memahami
sudah kurang lebih seperti itu tadi untuk di awal. Untuk yang membuat, dapat pula kita membuat soal, buatlah skema dari fotosintesis, misalnya seperti itu kan dapat pula untuk membuat. Kemudian lanjut ke selanjutnya, tidak ada kesempatan menebak jawaban. Jadi misalnya kita nggak tahu jawabannya atau lupa, itu kita tidak dapat menebak. Beda lagi kalau pilihan ganda. Tentu kalau kita nggak tahu jawabannya, asal milih A, B, C, D atau E. Jadi kalau kita beruntung juga benar. Hebat itu. Kemudian membuatnya lebih mudah dan sederhana, karena dalam membuatnya itu kita tidak menyediakan pilihan jawaban. Beda lagi dengan pilihan ganda. Dan ganda itu kita harus membuat soal, juga ada pilihan jawabannya. Jadi esai ini lebih sederhana. Kemudian hasil penilaian menunjukkan data yang lebih objektif dibandingkan bentuk penugasan. Jadi penilaiannya ini nanti sesuai dengan kriteria penilaian. Jadi hasilnya itu objektif. Misalnya dijawab, misalnya sebutkan manfaat tadi, dijawab 5, nilainya berapa, dijawab 4 nilainya berapa, dijawab 3 nilainya berapa, itu kan tentunya berbeda sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh seorang guru. Kemudian lanjut ke kelemahannya. Jumlah soal yang disusun lebih sedikit dibandingkan soal pilihan ganda. Jadi dalam tes itu ada alokasi waktu. Jadi kita uraian itu kan memerlukan jawaban yang banyak. Jadi soalnya dibuat juga lumayan sedikit. Walaupun soalnya dibuat sedikit juga menghabiskan banyak waktu. Sehingga seorang guru dalam membuat tes esai ini harus memperhatikan alokasi waktunya. Kemudian penilaian guru berkemungkinan subjektif karena jawaban dari peserta didik yang beragam. Karena bentuknya ini uraian, jadi tentu dalam satu peserta didik yang si A dan si B itu tentu jawabannya akan berbeda. Kalau mereka jawabannya jujur nggak contekan, itu akan berbeda karena dalam konteks uraian itu jawabannya ada banyak. Misalnya kalau menganalisis, lebih kalau menganalisis itu jawabannya akan sangat-sangat berbeda karena sesuai dengan kemampuan berpikir dan pendapatnya masing-masing. Kemudian membutuhkan waktu penilaian yang cukup lama karena jawaban yang memungkinkan banyak dan juga tiap individu itu berbeda. Jadi dalam penilaiannya pun membutuhkan waktu yang lumayan untuk cukup menguras. Kemudian langsung kita lanjut ke tes jawaban singkat, yaitu tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang telah disediakan oleh guru dan menulisnya jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Langsung ke contoh soalnya. Contohnya, keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh titik-titik, jawabannya gen dan lingkungan. Udah jawabannya simple, sedikit aja. Contohnya, rantai makanan yang saling berhubungan akan membentuk titik, jawabannya jaring-jaring makanan. Kemudian lanjut, kumpulan yang terdiri atas berbagai populasi makhluk hidup disebut titik-titik, jawabannya populasi. Udah gitu aja. Maksudnya jawabnya itu singkat. Untuk singkat itu seperti itu, enggak kayak orang tadi. Orangnya itu kan panjang. Kalau singkat ya cukup singkat-singkat saja isinya. Cukup ke langsung jawabannya. Kemudian keunggulannya, jawaban singkat dan memudahkan dalam penilaian. Karena jawabannya singkat, juga penilaian juga mudah, enggak memerlukan banyak waktu. Kemudian berkemungkinan jumlah soalnya lebih banyak dibanding soal esai. Karena tadi ya dalam tes itu kan ada alokasi waktu. Jadi karena jawaban yang singkat ini dapat memungkinkan untuk kita membuat seorang guru itu membuat soal yang lebih banyak daripada soal esai. Kalau soal esai itu kan membutuhkan waktu banyak untuk menjawab. Kalau soal esai yang singkat itu kan tidak memerlukan waktu yang banyak untuk menjawab. Jadi dapat dibuat dengan jumlah yang banyak ya. Tentunya sesuai dengan alokasi waktu kira-kira pas. Kemudian kelemahannya, jika peserta didik lupa pada jawabannya maka tidak ada yang dapat mengingatkannya. Jadi peserta didik harus benar-benar tahu akan jawabannya ya. Nggak ada yang dapat memancingnya jawabannya. Seperti itu. Kemudian penggalian informasi pengetahuan terbatas karena jawabannya yang singkat. Ya tadi karena ini modelnya isian singkat jadi jawabannya singkat. Tentunya untuk memperoleh informasi yang cukup banyak itu tentunya kurang. Maka dalam tes itu biasanya ada uraian singkat juga ada esai. Jadi uraian singkat itu untuk menggali informasi ya seadanya, kemudian untuk di esai itu menggali informasinya lebih banyak. Seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya. Nanti
dilanjutkan presentasi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tes benar salah. Pengertiannya, soal tipe benar salah atau biasa kita sebut dengan false true test memiliki tingkat pengecoh yang sedikit jika dibandingkan dengan tipe soal pilihan ganda. Nah, di sini ada contoh tes benar salah pada pembelajaran IPA. Nah, ada petunjuknya loh, yaitu berilah tanda silang pada huruf B jika pernyataan benar dan huruf S jika jawaban pernyataan salah. Yang pertama, benar atau salah, semua mamalia tidak bisa terbang. Jika salah itu tandanya disilang. Nah, terus jika betul tandanya juga disilang. Contoh soal nomor 2, benar atau salah jantung manusia memiliki 3 ruang. Nah, itu jawabannya salah. Jika salah itu disilang ya teman-teman. Dan selanjutnya, nah di sini ada keunggulan tes benar salah. Nah, tes benar salah ini memiliki jawaban singkat berupa benar atau salah. Ya, jawabannya cuma ada 2, benar atau salah. Yang kedua, memungkinkan jumlah soal lebih banyak dibandingkan soal lainnya. Ya, karena soalnya sedikit jadi guru itu lebih banyak, lebih gampang, lebih mudah untuk membuat soal. Yang ketiga, penyusunan soal lebih mudah. Jelas, karena mudah. Ya, di sini ada juga kelemahan tes benar salah. Yang pertama, peserta didik berpeluang menebak jawaban dengan benar. Yang kedua, pilihan jawaban yang terbatas. Ya, karena jawabannya ada 2, cuma ada 2, yaitu benar dan salah. Nah, di sini saya menjelaskan tes memasangkan, bukan memasangkan jodoh ya. Itu cuma intermezzo. Nah, soal tipe memasangkan atau sering dikenal dengan tes menjodohkan atau matching memiliki persamaan dengan soal tipe pilihan ganda, yaitu memiliki jawaban yang tepat. Ya, karena sudah ada jawabannya, tujuannya. Perbedaannya jika tipe memasangkan soal dan jawaban berada di kolom khusus. Maksudnya, soal dan jawaban itu memiliki kolom. Soalnya di kolom sendiri dan jawabannya di kolom sendiri. Jadi kita mencari soal ini pasangannya mana ya, yang kedua soal nomor 2 pasangannya ini ya. Dan jumlah jawaban biasanya melebihi jumlah soal tujuannya untuk mengecoh atau yang dinamakan distraktor. Ya, di sini biasanya soal tes memasangkan ini soalnya 5 itu jawabannya tuh ada 10, biasanya ada 11 juga sampai 15. Selanjutnya ada keunggulan tes memasangkan. Saat yang pertama, jawaban singkat, mudah dinilai guru. Yang kedua, mungkin jumlah soal lebih banyak. Yang ketiga, jika peserta didik lupa jawaban, mungkin ada pilihan untuk membantu mengingat. Kelemahan tes memasangkan, pilihan jawaban yang terbatas, yaitu penggalian atau eksplorasi informasi pengetahuan peserta menjadi terbatas. Ya, maksudnya kita teman-teman itu cuma mikirnya pada tujuan tok. Soal ini jawabannya ini, enggak mikir kemana-mana, masa enggak ini sih atau ini, itu enggak, cuma fokus ke tujuannya. Nah, ini contoh tes memasangkan. Di sini ada kelompok A dan ada kelompok B. Contoh soal kelompok A, proses pertukaran O2 dan CO2 melalui proses titik-titik E, ini emfisema. Itu ada isinya sendiri, jadi diisi E atau diisi jeret-jeret gitu. Terima kasih. Yang adalah tes lisan. Tes lisan ini merupakan tes di mana guru dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal dilakukan secara lisan. Begitu pula dengan murid yang menjawabnya. Nah, dalam tes lisan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertanyaan dipersiapkan lebih beragam supaya murid itu tidak mudah memprediksi soalnya. Yang kedua, menyusun indikator dan skor nilai pada setiap pertanyaan. Yang ketiga, soal harus memiliki kekayaan jawaban, informasi, atau konsep agar penguasaan kompetensi terlihat lebih komprehensif atau lebih luas. Nah, keunggulan tes lisan ini yang pertama, dapat menilai peserta didik sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Karena kan siswa tidak mungkin mencontek di hadapan gurunya langsung, jadi siswa itu harus menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua, peserta yang menjawab benar, menebak, dan miskonsepsi dapat diketahui secara langsung. Yang ketiga, dapat mengetahui jejak pengetahuan peserta didik. Jawaban yang terdengar ambigu dapat ditanyakan gurunya secara langsung, jadi dapat tahu ini dari mana, jejak pengetahuannya itu dari mana. Nah, yang keempat, secara tidak langsung dapat menilai sikap dan keterampilan komunikasi peserta didik. Apakah siswa itu menjawabnya dengan ragu-ragu atau malu-malu atau bahkan yakin.
itu bisa tahu skill komunikasinya. Yang selanjutnya, penyusunan tes instrumen lisan lebih sederhana dibandingkan dengan tes yang lain. Nah, kelemahan tes lisan ini yang pertama, membutuhkan perhatian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tes pilihan ganda. Karena kan tes lisan itu berhadapan langsung ya guru dengan muridnya. Jadi sistemnya itu pertanyaan terus dijawab, jadi guru itu harus perhatiannya itu terfokus pada siswanya. Yang kedua, menilai jumlah peserta didik yang terbatas, karena tidak mungkin dalam satu kelas itu dilakukan tes di waktu yang bersamaan, jadi harus dibagi-bagi dulu menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa sesi. Yang ketiga, membutuhkan waktu tes yang lebih banyak dibandingkan dengan tes pilihan ganda. Nah, tes yang selanjutnya adalah tes teka-teki silang. TTS ini merupakan permainan bahasa dengan cara mengisi kotak dengan huruf-huruf sehingga membentuk kata yang dapat dibaca baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini dia contohnya ya. Teman-teman pasti sudah sering ya atau tidak asing lagi dengan TTS ini. Biasanya kan ada di koran-koran gitu ya. Nah, soalnya itu biasanya ada di bawah atau di samping tergantung sesuai dengan selera yang membuat. Nah, keunggulan tes teka-teki silang ini yang pertama, jawabannya singkat, sehingga mudah untuk dinilai oleh guru. Karena kan jawabannya hanya satu kata, dan itu pasti, jadi mudah untuk dinilai. Yang kedua, teknik penilaian kreatif, memberikan kesan yang seperti bermain, karena pada dasarnya itu, TTS itu merupakan permainan kata. Yang ketiga, umumnya menilai jenjang pengetahuan hafalan dan juga pemahaman. Yang terakhir, penilaian TTS ini dapat menjadi media pembelajaran karena dia sifatnya itu bermain, jadi dapat dijadikan media pembelajaran supaya siswa itu tidak bosan. Nah, kelemahan dari TTS ini yang pertama, jika peserta didik tidak suka bermain TTS, maka penilaian ini kurang diminati ya. Apapun yang kita tidak sukai itu pasti kita kurang minati. Yang kedua, penggalian atau eksplorasi pengetahuan peserta didik terbatas karena itu levelnya itu pemahaman dan juga mengingat, jadi eksplorasi pengetahuannya terbatas. Yang terakhir, jika TTS ini disusun dalam jumlah yang banyak, membutuhkan konsep yang lebih rumit dibandingkan dengan soal tipe lain, karena kan jawabannya itu huruf di satu kata harus disambungkan dengan huruf di kata yang lain. Jadi kalau misalnya soalnya banyak itu pasti membutuhkan konsep yang sulit. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.